Itu sebenarnya apa? Petunjuk dari Allah. Cuma kadang-kadang kita ngeyel ternyata terjadi sesuatu di luar. Itu tuh. Sebenarnya hampir setiap waktu Allah memberikan sinyal terhadap apa datangnya keburukan atau kebaikan. Cuma kitanya yang tidak peka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman bisa berjumpa lagi bersama kamu semuanya di edukasi atau di video terbaru di channel Gus Baraja, channel yang insya Allah akan membantu kamu semuanya untuk terus mengedukasi dan memberikan informasi terbaik atau keilmuan terbaik. Baik, jangan lupa subscribe dulu. Bentar lagi 100.000 subscribernya. Makasih banget buat teman-teman yang sudah support nih. Jangan lupa yang barusan nongkrong, yang barusan ngeklik video saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya supaya kamu dapat notifikasi ketika saya update video terbaru. Pokoknya saya berikan terbaik deh buat kamu, jadi pantengin terus ya. Untuk informasi kelas ataupun seminar ya, baik itu online ataupun offline, silakan langsung cek informasinya di deskripsi dan kemudian hubungi nomor telepon juga WA ya di layar monitor kamu. Untuk offline-nya saya adakan di Surabaya pada tanggal 15 Oktober dan kuotanya sangat terbatas. 20 pendaftar pertama akan mendapatkan spesial infak dan berikutnya akan kembali normal. Itu di Surabaya tanggal 15 Oktober ya, di Jakartanya tanggal 10 Desember. Kemudian untuk kelas online, kalau kelas itu kan durasinya panjang ya. Kelas online itu saya adakan eksklusif ya, eksklusif 6 bulan dan juga ada yang 1 tahun. Seperti apa konsepnya? Silakan langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor kamu. Baik teman-teman, saya mau bahas permasalahan hidup manusia pada umumnya dan nggak mudah untuk lepas dari ini, yaitu was-was. Was-was itu ragu itu mental block. Bagaimana bisa kita mewujudkan mimpi kita, bagaimana bisa kita sampai pada tujuan kita kalau kita sendiri ragu terhadap tujuan kita. Oke, ini pembahasannya bakal menarik. Kalau mental block sudah sering ya saya bahas ya, tapi arahnya ke sana juga. Ini saya akan luaskan pandangan kita semuanya agar belajarnya lebih menarik lagi. Nih, mudah-mudahan mic-nya nggak jelek nih, kayaknya kedengarannya. Oke, lanjut. Nah, yang mau saya sampaikan adalah terkait tentang was-was, ragu atau mental block. Mental block itu terbangun oleh prinsip di masa lalu, informasi atau data yang sering kita lihat, kita dengar, kita rasa, dan itu membentuk menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan yang saya maksud adalah yakin bahwa kita sesuai dengan doktrinan yang kamu yakini. Misalkan contoh, kalau keberlimpahan itu kan kalau ngomongin sekarang ya, itu sesuatu yang nggak mungkin banget kayaknya menurut kamu yang merasa punya mental block. Tapi kenapa? Saya punya pertanyaan nih. Tapi kenapa ada sebagian orang benar-benar bisa mendesain kehidupannya menjadi berlimpah? Bahagia, berlimpah tuh bahagia ya, bukan banyak numpuk uang tuh, bukan begitu berlimpah. Berlimpah itu serba berkecukupan dan puas terhadap apapun yang sudah Allah berikan. Oke, simple, itu mental block. Kalau mental block semuanya udah pada tahu. Tapi yang menjadi pertanyaan bagaimana cara mengatasinya? Sebelum saya beritahu bagaimana cara mengatasinya, setidaknya perlu kamu sadari, ternyata seram loh yang disebut dengan mental block itu. Ternyata was-was itu berbahaya loh. Berbahaya banget. Nah, itu sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah, was-was. Kamu boleh buka ya, surat An-Nas. Kita baca sama-sama aja, insya Allah muncul di layar monitor ya nanti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Artinya Allah yang menguasai manusia. Malikin nas, ini sifatnya Allah, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia, yang disembah oleh manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Nanti saya jelaskan. Kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Kemudian yang terakhir minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Baik, berarti ada manusianya dong? Ada dong. Kalau ada orang yang ingin sukses lalu dipatahkan harapannya,
dia bagian dari bisikan yang tergolong dari manusia. Nah, makanya kenapa setiap orang berbicara impiannya, saya paling tidak berani mengatakan itu nggak mungkin, nggak berani saya. Saya selalu mengatakan bisa, karena manusia itu Allah bekali alat di dalam tubuhnya, di dalam jiwanya yang luar biasa, yaitu apa? Bawah sadar, hati, di mana itu adalah ruang keyakinan kita. Oke? Nah, yang mau saya sampaikan di sini, mental block itu biasanya dari dalam diri kita sendiri. Sebenarnya itu bisikan syaitan yang menghalangi kamu untuk meyakini Allah. Nah, kalau kita ngomongin keinginan kita, kemudian kita melibatkan Allah, kan kita ingin yakin ke Allah. Setelah kita yakin ke Allah, baru Allah wujudkan impian kita. Tetapi ada bahasa yang masuk dalam diri kita yang kita sebut mental block itu loh. Kayaknya nggak mungkin tuh kamu dapat itu, tuh area kritis itu loh maksudnya. Nah, itu sebenarnya apa? Masukan atau bisikan dari bisikan syaitan. Syaitan itu bukan bentuknya yang menyeramkan, itu bukan ya, tetapi bisikan yang menghalangi kita untuk yakin kepada Allah. Coba sadari teman-teman ya, ketika kita baca surat ini, surat An-Nas ini, sebenarnya ini kan paling sering kita baca, lebih-lebih akan tidur kan begitu, atau sholat 2 rakaat pasti kita baca ini biasanya kita baca sholat tahajud ataupun sholat hajat ataupun sholat subuh, sering kita baca ini. Tetapi kita tidak memaknai atau tidak belajar makna di balik ayat ini. Saya ulangi ya, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi. Emang dia bersembunyi karena nggak kelihatan. Kita menganggap setan itu yang kelihatan, yang menyeramkan. Enggak, dalam diri kita juga ada yang sifatnya membisikkan. Jadi kalau saya ditanya bagaimana cara mengatasi itu, Gus? 12 tahun yang lalu kurang lebih, saya itu menggunakan kalimat yang rada tajam kepada orang yang memiliki rasa was-was. Karena dulu saya belum bisa menganalogikan mental block itu seperti apa, belum bisa menjelaskan secara detail mental block itu seperti apa. Yang jelas saya sampaikan begini, ilham atau petunjuk itu datangnya dari Allah. Tapi kalau was-was, ragu, itu datangnya dari syaitan. Pertanyaan saya, Anda ikut yang mana? Kalau ikut Allah, percaya yang pertama kali muncul di dalam dirimu. Ini pesan guru saya kepada saya. Saya bertanya dulu, Kiai, bagaimana saya bisa menggambarkan atau mempercayai ilham, petunjuk dari Allah, atau membaca petunjuk dari Allah? Ingat nak, yang pertama muncul di dalam hatimu itu petunjuk dari Allah. Yang kedua, yang ketiga itu sudah keraguan, itu sudah syaitan sudah. Maka ikuti yang pertama. Pernah nggak sekali waktu kamu ingin keluar, tetapi dalam hatimu ada bahasa yang tak mampu kamu bahasakan, seakan-akan ada yang menghalangi untuk kamu keluar? Pernah nggak kamu ngalamin itu? Kalau kamu pernah mengalami itu sebenarnya apa? Petunjuk dari Allah. Cuma kadang-kadang kita ngeyel, ternyata terjadi sesuatu di luar. Itu tuh, sebenarnya hampir setiap waktu Allah memberikan sinyal terhadap apa datangnya keburukan atau kebaikan. Cuma kitanya yang tidak peka. Nah, mudah-mudahan dengan keilmuan-keilmuan yang sering saya share ke kamu di YouTube maupun di kelas, itu bisa menimbulkan keyakinan di dalam dirimu. Jadi kalau Anda merasa bahwa ilmu ini tidak ada hubungannya dengan agama, you salah bro, you salah sis. Salah banget. Ini banget diajarkan di dalam agama. Jadi kalau ngomongin law of attraction, ini ngomong mental block ini di dalam An-Nas sudah jelas. Di dalam An-Nas sudah jelas banget bahwa ternyata tentang mental block lebih dalam lagi yang disebut dengan was-was, meragukan ya, meragukan kita untuk yakin kepada Allah. Gitu loh. Kalau kita ragu kepada Allah karena adanya bisikan keraguan ya, bisikan syaitan itu. Jadi semuanya kembali kepada kamu. Tinggal bagaimana kamu meresap keilmuan yang sering saya share kepada kamu. Tapi percaya deh teman-teman ya, kalau nanya bagaimana caranya untuk mengatasi was-was itu, kalau saya sih selalu mengahlikan sholawat, banyakin sholawat, terus lafalkan surat An-Nas ini dengan mengerti maknanya, mengerti tujuannya, dan mencintai setiap ayat yang diucapkan. Ya, setiap ayat di sini ada 6 ayat.
Ada 6 ayat, Anda ulangi, Anda resapi. Makanya apa-apa itu fahami dulu, baru amalkan. Jangan mengamalkan sesuatu yang tidak kamu fahami, karena di situ akan timbul sebuah kebingungan. Makanya tadi saya bacakan ke kamu, ke Anda semuanya, biar kamu dapat, oh ternyata itu sebenarnya kan ada. Saya juga lihat Quran gitu loh. Lihat Quran, kamu juga bisa baca. Di situ kamu bisa bisa kamu serap, kamu resapi, dan timbul kesadaran ternyata iya ya. Ini diajarkan oleh Allah tentang ilmu ini, karena semuanya ini milik Allah. Dan di sini sangat jelas sekali bahwa yang membisikkan ke dalam dada manusia itu adalah syaitan. Was-was itu sendiri, kejahatan itu sendiri. Jadi ayo yang yakin ke Allah. Kalau kamu sudah mengatakan ya saya bisa, tidak perlu kamu kritisi lagi. Karena memang manusia Allah ciptakan untuk bisa mendapatkan yang diinginkan. Aku bagaimana sangka hamba. Saya rasa kamu tahu semua kalimat itu. Dan hati-hati dengan ucapan kita, karena pesan Rasulullah, kullu kalam ad-du'a. Ucapanmu adalah doa. Semoga bermanfaat. Saya Bagus Baraja. Al-Fakir Al-Dhaifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab.